Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gimana suaranya kedengaran warahmatullahi sana, wabarakatuh. Bapak Romi? Ah, ah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sinyalnya harus lancar dong, Rom. Gimana sih bosnya Indosat? Boleh nyebut gak sih? Tit gitu ya. Boleh nyebut gak nih? Oh, mau pakai sinyal Indo ini? Ini pakai sinyal ini kok. Kenapa? Iya, pakai sinyal Indosat. Sinyal Telkomselnya Iya, mati gimana harus aja. lancar dong. Harus lancar Iya. dong sebagai big bossnya Indosat. Ini dong. Harus ini dong, sinyalnya harus keren nih tandanya. Dan nggak boleh putus-putus ya. Sip. Sip, 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 sip. Ini selain pekerjaannya di dunia sinyal mensinyal, ini ternyata Bapak ini baru saya tahu nih, teman saya dari sejak remaja. Jadi kita prolog sebentar ya ke Romi Indira Putra ini. Ini teman saya SMP nih, sohib juga karena dia sering banget main sama saya nih dulu. Ini Romi Indira Putra ini waktu zaman-zaman SMP ya Rom ya, kita sekelas di 11 sama 26. Alhamdulillah kita juga di SMA yang sama nih. Jadi intinya kita nih anak Tebet. Anak Iya. Tebet karena emang sekolah kita di Tebet ya, gitu kan. Iya. Rumah lo di mana? Dapat Rumah siap. lo di mana, Rom? Rumah lo di mana, Rom? Perdatam ya? Daerah Perdata bukan? Iya, Blok Pancoran Hmm. Timur. Nah, Rom itu dulu rumahnya di situ. Nah, itu kalau nggak salah dulu naik S68 ya, kalau sekolah ya. Iya. Iya, betul. Iya. Nih ya, Rom, Masih kita ingat nih aja? sekarang, ya, oh inget dong, kan rombongannya Benny itu kalau naik S68, Iwan Gunawan. Rom, ini kita sekarang ini ya, beritanya bertubi-tubi nih ya, berita duka ini. Mungkin dari Iya. teman-teman kita sendiri, keluarga besar kita ya. Terus ada mungkin teman kita juga yang meninggal dunia karena wabah pandemi COVID-19 ini. Terus pasangannya, dan ini barusan juga anak dari teman kita Vivin. Ivin. Ini kena demam berdarah, dan kita hanya bisa mendoakan Vivin sekeluarga, mudah-mudahan diberikan keikhlasan, kelapangan hati, kesabaran, dan mudah-mudahan Drupadi, anaknya Vivin ini, putrinya Vivin ini bisa memberikan syafaat bagi keluarganya nanti di akhirat kelak ya, amin ya robbal alamin. Kita turut berduka Amin. cita ya Rom ya ke semua teman-teman, Zahir, keluarganya Zahir juga, keluarganya teman kita Bona Aris, terus banyak sekali yang termasuk Azanur Akbar ya, dan istrinya sekarang meninggalkan seorang putri yatim piatu, dan ini putrinya mungkin masih di neneknya, sekarang tinggal dengan neneknya. Kabar terakhirnya seperti itu. Kita hanya bisa mendoakan juga yang sudah wafat, dan juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan pastinya ya. Insya Allah, insya Allah. Oke Iya. nih, kita nggak usah berlama-lama nih kayaknya ya, karena semuanya tahu lah siapa sih Romi Indira Putra. Mau siapa? Siapa ya? Mau siapa? Siapa ya? Tahu lah semuanya siapa ya, gitu kan, tahu. Nah ini kan kita kenalnya nih, Romi kan di Indosat nih, salah satu jajaran pejabat teras. Teras mana lah gitu ya, di Indosat. Kita tahunya itu ya. Nah sekarang ini ternyata saya baru tahu akhir-akhir ini kalau berkecimpung di dunia herbal ya, di dunia herbal. Jadi baru kemarin-kemarin tuh ngobrol sama Romi, baru tahu oh pengobatan ala Rasulullah ini kayaknya ilmunya keren juga nih, maksudnya untuk kita semua ya, bermanfaat apalagi di masa-masa pandemi ini. Mungkin kita selain kemarin tuh obat-obatan macam-macam itu habis, siapa tahu kita bisa beralih nih untuk meningkatkan imun dengan herbal. Bisa nggak Iya. dijelasin apa aja sih jenis herbalnya yang ini sekarang ditekuni oleh Romi ini apa aja gitu, bisa dijelasin nggak Rom? Silakan Rom. Oh iya. Ya, gini, sebenarnya dari udah sejak 2009, 2010 lah ya. Suka diajak teman untuk jual-jual herbal Islami ya, kayak habatus sauda, madu, zaitun, oil, extra virgin,
atau kurma gitu ya. Berawal dari situ, terus dari situ lama-lama kan jadi tahu manfaatnya apa, khasiatnya apa. Oke. Terus ikut seminarnya. Waktu itu di kantor pusat juga ada seminar tentang obat dan herbal ya, pengobatan. Tahu nggak dari siapa? Dari yang ngadain seminar itu Jerry the Grey. Itu orang marinir, tentara marinir Amerika yang masuk Islam. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Tahun 84 masuk Islam, terus jadi jurnalis, terus dia udah kemana-mana. Akhirnya dia bikin buku, judulnya Rasulullah is my doctor. Nah di situ tuh bukunya bagus banget. Mungkin beberapa temen udah ada yang punya. Kalau aku udah punya. Nah di situ, Ya. Boleh dipinjam dari itu. situ, boleh nanti. Nggak usah dipinjam semua nanti aku foto, aku scan, aku sebar. Masya Allah, Oke. tabarakallah. Mudah-mudahan ya jadi amal jariah ya, Rom, menebarkan Ya ilmu harus, yang bermanfaat. harus diketahui. Soalnya dunia ini kan menipu. Jadi jadi The Grey itu kan membuka wawasan kita gitu. Kalau ternyata sebenarnya dunia ini menipu. Jadi hati-hati sama makanan ya. Jadi apa yang kita makan itu sangat penting. Itu kan sesuai dengan hadis ya. Itu. Jadi termasuk obat-obatan juga, pengobatan herbal atau pencegahan penyakit, datangnya penyakit itu juga melalui makanan kan ya. Jadi makanan itu makanan itu adalah sebenarnya obat. Jadi obat yang kita, terapi obat yang kita konsumsi tiap hari gitu. Jadi emang kita sebaiknya memperhatikan apa yang kita makan. Yang kita makan itu adalah sebagai obat, terapi untuk kesehatan dan imunitas badan kita dari berbagai macam penyakit. Nah, the problem is di dunia kita ini kan ada kedokteran dan umumnya kan dari barat ya. Nah, kedokteran barat ini itu menguasai di dunia. Nah, jadi herbal-herbal itu udah mulai ditinggalkan gitu. Nah, bahkan mereka menyangkal manfaat dari herbal itu gitu. Nggak salah sih, karena beberapa saudara juga saya tanya langsung apa manfaatnya ini, apa manfaatnya itu, ternyata mereka nggak menyangkal dan tidak tahu gitu. Atau mereka pura-pura nggak tahu, nggak ngerti deh. Apa mereka terikat sama sumpah kedokteran kali, mungkin kalau ada hal-hal yang berbau seperti itu yang istilahnya kurang kurang bisa dipercaya ininya sumbernya, atau belum pernah diuji coba atau apapun itu alasannya, mereka akan menyangkal gitu. Padahal sebenarnya hal itu adalah sudah diketahui ribuan tahun yang lalu ya. Gitu. Iya. Jadi kesimpulannya adalah herbal itu sebenarnya sesuatu yang harus kita konsumsi tiap hari gitu. Jadi kita harus lepas dari ketergantungan dari obat-obatan kimia dan makanan yang kurang bermanfaat, apalagi junk food ya. Gitu. Nah, hubungannya dengan pandemi sekarang adalah pandemi saat ini kan berupa wabah ya, dan juga berupa cetusnya atau bangkitnya komorbid ya, kalau orang bilang sekarang. Itu penyakit degeneratif yang tiba-tiba meningkat drastis dan bikin meninggal orangnya gitu kan. Itu yang terjadi sekarang, betul nggak? Jadi ada dua hal berbahaya di sini, yaitu wabah dan penyakit degeneratifnya atau komorbidnya. Betul nggak? Iya, iya. Ya. Nah, Oke. jadi untuk kondisi saat ini solusinya adalah kita harus benar, kita biasanya ketergantungan sama obat ya, sama ke dokter, sama rumah sakit, sama obat gitu ya. Tapi kita kayaknya semua pada lupa kalau kita tuh punya tibun nabawi atau pengobatan secara nabi ya, dan itu adalah herbal. Jadi pengobatan secara islami dan alami itu adalah berupa herbal, terutama herbal-herbal islami seperti tadi kan madu, habatus sauda,
zaitun oil atau kurma dan jahe, rimpang-rimpangan. Sebenarnya sudah banyak ya pahlawan itu ya, para influencer di sini yang membantu mengingatkan kita adanya Tibun Nabawi seperti Ustadz ya, Dr. Zaidul Akbar, ya kan? Terus ada Khalid Basalamah juga, Ustadz Khalid Basalamah kadang-kadang suka ngomong soal kesehatan juga. Banyak kok Ustadz-Ustadz bagus tuh ya kan. Jadi banyak sebenarnya ilmu-ilmu pengetahuan tentang itu dan tausiah itu bertebaran di YouTube di mana-mana ya. Nah, seharusnya kita sebagai umat Muslim ya harusnya kembali kepada hal-hal kepada agama ya, kepada hadis dan kepada pengobatan yang ala Rasulullah gitu. Dan itu harusnya bisa lebih dipercaya daripada pengobatan dokter, karena ternyata menurut Jerry the Grey itu ini mohon maaf buat yang dokter ya, tapi ya emang ini ada pro dan kontra, tapi ya inilah kenyataannya. Kalau sebenarnya kalau menurut Jerry the Grey, jadi kalau aku kan kiblatnya ke situ ya, jadi ke banyak ahli-ahli herbal itu yang ternyata menyadari kalau ternyata obat-obatan kimia itu sangat berbahaya gitu. Apa yang dokter sudah keluarkan itu adalah obat-obatan kimia. Emang sih obat-obatan juga sebagian dari herbal ya, tapi yang parahnya sebagian dari kimia itu juga lebih banyak digunakan dan itu berbahaya. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya kita lebih baik tergantung pada juga mengkonsumsi herbal sebagai alternatif pengobat, alternatif apa yang kita makan dan alternatif dari terapi pengobatan gitu. Salah satunya adalah habatus sauda ya. Tadi mau tanya apa ya? Soal habatus sauda ya? Iya, habatus sauda. Kan itu habatus sauda ini sudah familiar lah ya teman-teman. Rata-rata mungkin ada yang udah konsumsi setiap hari. Nah ini ingin bertanya, ini habatus dulu ya. Ini yang andalan kan habatus nih. Dari ini. Iya. Andalan. Habatus. Iya. Ini boleh tahu nggak kalau kita terus-menerus mengkonsumsi habatus ya, itu manfaatnya untuk badan kita tuh rasanya gimana yang Romi rasakan nih sekarang? Oh ya, bagus. Iya. Terus terang dulu ya selain menjual juga kan makan juga ya. Ya badan selalu segar, selalu berenergi gitu. Kalau dulu aku nyebutnya ini kayak apa ya, kayak merek obat zaman dulu apa tuh, Fatigonnya gitu ya. Kalau orang minum Fatigon kayak gimana tuh, semangat terus gitu kan gitu. Nah ini sama kayak gitu. Meleknya panjang. Padahal aku nggak pernah minum Fatigon. Aku nggak pernah minum Fatigon kayak Kerting Dine itu. Iya, sorry. Ya ini nyebut merek ya. Tapi udah lewat ya, mereknya udah lama. Oh iya, udah lewat. Belum tentu ada lagi sekarang. Oke. Ya pokoknya intinya sebenarnya herbal itu sangat luas ya, sangat luas. Tapi dengan kondisi pandemi sekarang ini kita bicara yang fokusnya ke arah solusi untuk pandemi sekarang ya. Untuk pandemi sekarang, terus terang aku selalu siapin di meja makan itu habatus sauda, madu, minyak zaitun, untuk nutrisi termasuk kurma. Oke. Gitu. Lalu ada untuk herbal lainnya termasuk jeruk lemon California. Apalagi sekarang lemon California banyak di mana-mana sekarang, udah mulai dibudidayakan di Garut, di Tasik gitu ya. Ciamis sudah mulai banyak itu semua. Terus banyaklah kayak jahe-jahe, rimpang-rimpangan itu apa yang Ustadz Dr. Zaidul Akbar itu katakan itu benar itu. Jadi badan kita itu sebenarnya alami dan biasanya akan tidak selalu cocok dengan bahan-bahan kimia. Jadi sebaiknya herbal itu tetap dikonsumsi tiap hari, terutama habatus sauda untuk kondisi sekarang, karena habatus sauda itu dipercaya dan kita emang harus percaya dan harus yakin habatus sauda itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit kecuali mati. Itu aja. Ya. Itu jadi, untuk waktunya sebaiknya kapan? Habatus sauda itu sebaiknya kapan dikonsumsi? Sebaiknya setelah makan, dan aku biasanya setelah sarapan.
Sehari satu kali cukup atau ada Cukup satu kali. takarannya? Ya, aku pernah tanya sama aku kan belinya selalu belinya di ini di Condet di apa restoran Ajwa ya. Mm, mm. Yang Sampingnya Confess tempatnya Niken. oh ini kayak Scar. Iya, Niken Sekar punya Confess. Nah, sebelahnya kan ada restoran Ajwa ya yang punya Ustadz Khalid Basalamah. Khalid Aku Basalamah ya. Ya, nah, aku selalu suka beli di situ karena di situ kualitas habatus sauda cukup bagus, sangat penyengat. Kalau kata salah satu karyawannya langganan, eh, dia bilang itu perasan the best quality. Jadi sangat paling apa kualitasnya nomor satu lah gitu. Karena di luar sana banyak kualitas yang nomor duanya gitu atau nomor tiga yang udah merah-merah gitu. Karena kan habatus sauda sama kayak minyak zaitun itu diperas ya. Ada perasan pertama, perasan kedua, perasan ketiga. Oh, press ya. Mm. Iya, Itu ya. kalau secara fisik untuk melihat habatus sauda yang high quality itu warnanya apa? Hitam. Hitam. Nah, habatus sauda Hitam, memang legam. jintan hitam ya, hitam ya. Iya, Gelapnya. iya, hitam legam ya. Makin hitam makin bagus kok ini ya khasiatnya. Nah, yang bagus itu Ya. minyaknya. Bagusnya konsumsi habatus itu dalam bentuk oil atau serbuk. Aku sarankan oil. Kenapa? Dulu aku jualnya serbuk. Lalu setelah itu berganti ke oil karena pada saat itu tiba-tiba lebih banyak yang oilnya dan banyak yang bilang pada saat itu di antara kita pada riset apa pada penjual-penjual habatus sauda di Indosat atau gitu ya banyak. Mm-mm. Uh, Mereka bilang kalau yang serbuk itu kadang-kadang kalau kebanyakan kurang baik untuk ginjal. Ya kan ada residu ya, residunya itu apapun residu itu yang berbau bubuk itu kadang-kadang kan kurang baik buat ginjal ya. Karena kerja ginjal jadi lebih berat. Tapi kalau Mm-mm. kalau minyak itu kan lebih cepat diserap dan katanya Mm-mm. kalau yang minyak khasiatnya 3 kali lipat lebih jos dibandingkan yang serbuk. Nah, itu dia informasi yang kita dapat hari ini, Ya, teman-teman. Bahwa yang oil itu khasiatnya 3 kali lebih jos, katanya Romi. ya. Nah, kalau kalau yang serbuk itu berupa biji ya. Nah, kalau kata Ustadz Khalid Basalamah sih sebenarnya 7 butir aja udah cukup gitu. 7 butir. Nah, 7 butir itu kan tinggal 7 dicemplungin aja butir ke jintan minuman itu atau ya. ke jus. Ya, kan dia kan butuh butir-butir kecil ya, kayak biji-bijian gitu. Nah, 7 butir aja udah cukup Iya. katanya. Dicemplungin aja ke apa? Ke jus atau ke minuman atau di apa tuh ditumbuk dulu sampai keluar Direndam. minyaknya gitu. Direndam juga bisa Ah, ya dengan air, terus airnya kita minum tuh bisa. Ya bisa. Kalau aku ribet kan kayak gitu, mendingan ya udah ininya aja, oilnya aja, minyaknya langsung. Nah, kalau minyak apa? Kalau minyak habatus saudonya, cairnya, itu sebaiknya 1 hari cukup setengah sendok teh aja. Oh gitu ya. Pakai Oke Indosat oke. nggak? Ya, Telkomsel. Ya, Langsung teman-teman, saya langsung ditembak ini. Pakai Indosat gak? Aduh. makanya pakai Tahuan pakai Indosat. Telkomsel. Oh ya makanya teman-teman tuh Ya, supaya bagus, supaya lancar, tidak kedip-kedip, tidak ya. putus-putus, pakai Indosat katanya Romi. Sebenarnya ini lagi Kalau menjelaskan herbal apa? nyambi, Nyambi ya, nyambi, nyambi. ya. Oke, Jadi sebaiknya dimakan setelah sarapan ya. Kalau aku biasanya setelah setelah sarapan. sarapan. Ya, Oh gitu ya. mau ke kantor, mau jalan gitu, Oke setengah oke. sendok teh. Tapi kalau Iya. yang agak merah-merah, mungkin yang perasan kedua atau ketiga itu aku 1 sendok teh. Mm-mm. Aku bikin double Oh, karena udah pesan kedua kan. Kualitasnya iya. udah ukuran. Nah itu dia. Oh gitu ya. Mm. Oke ini ada lagi yang bertanya tuh. Oh beli pulsa gratis sih. Pak Igor deh, please deh Pak. Itu tadi ada yang Igor. bertanya tadi tuh yang apa namanya yang sebentar masih ada nggak tadi pertanyaannya? Oh iya. Tadi ada yang bertanya itu habatus itu bisa nggak sih untuk mengganti obat kayak obat darting, darah tinggi gitu, obat lain-lain itu bisa nggak? Oke, tidak menggantikan ya.
Karena sudah terlambat, karena kita sudah terlanjur pakai obat dokter kan. Sebaiknya obat darah tinggi tetap dipakai, tetap Mm-mm. tetap ini tidak bisa menggantikan langsung. Jadi gini, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter. Ya. Tapi kalau dokternya tidak mengerti habatus sauda, maka cari dokter yang juga mengerti herbal tibu nabawi seperti Ustadz Zaidul Akbar itu. Gitu. Mungkin beberapa ustadz ada yang mengerti dokter. Kalau aku ada teman, dia dokter tapi juga ustadz, dia juga kayak dokter Zaidul Akbar, dia ngerti. Karena dia juga dokter, dia aslinya dokter asli. Tapi dia sudah taubat dan akhirnya menggunakan tibu nabawi. Jadi dia menurut dia pengobatan dia adalah cara tibu nabawi herbal, ya. Tapi obat dokter tidak di stop, tetap dilanjutkan. Nah, nanti setelah ada perbaikan kualitas hidup, perbaikan kondisi, maka obat dari dokter akan dikurangi pelan-pelan. Lalu herbalnya ditingkatkan atau tetap. Setelah biasanya kan namanya herbal itu kan tidak seperti obat kimia dokter ya. Jadi dia itu berupa terapi, artinya harus dikonsumsi lama gitu. Bukan obat dokter minum cemplung 1 butir 2 hari atau besoknya sembuh gitu, nggak kayak gitu. Tapi kalau herbal itu emang berupa terapi, jadi harus dikonsumsi terus-terusan selama berbulan-bulan baru terasa khasiatnya. Sebenarnya itu harus dilakukan sebelum kita sakit, jadi kita terjaga dari penyakit. Kalau kita sudah sakit, ya akan sulit bagi herbal untuk recovery. Jadi emang tetap obat-obat itu diminum, namun herbal pelan-pelan ikut masuk, lalu nanti seiring dengan berkurangnya sakit kita, obat dokter dikurangi, lalu herbal akan ditambah. Oke. Gitu. Itu berjeda berapa lama dengan obat dokter? Sebaiknya, paling baik itu dari kita konsumsi obat dokter, obat kimia dengan si herbal ini berjeda berapa lama? Oh, sebaiknya. Kalau dari kata teman kemarin, kebetulan kita punya teman di Semandel namanya Dr. Faisal Fahmi ya. Iya. Pernah dengar kan? Iya. Iya, dia pernah bilang sebaiknya dijeda 4 jam ya kalau nggak salah. Aku lupa tuh. Iya. Kalau Dr. Faisal Fahmi kemarin itu share-nya itu sekitar jedanya 2 jam kalau nggak salah ya. 2 jam ya. Ya sama 2 kayak 2 jam ya. Karena umumnya makanan itu makanan yang saling bertentangan. Minimal 2 jam dari minimal 2 jam. Tapi sebaiknya mungkin 4 jam. Kalau aku berjaga-jaga sih. 4 gitu jam. Ya. Kan ada tuh yang 30 menit, yang sejam, dari obat dokter sejam kemudian. Iya, wah 30 menit mah terlalu singkat ya. Ini dekat. Ya, ini Faisal Fahmi, Semandel ya, ini 2 jam minimal. Beri jarak konsumsi antara obat dan herbal minimal 2 jam. Oke. Bener, 2 jam. Tapi kalau aku biasanya 3-4 jam. Lebih amannya begitu ya. Nah ini ada dari ini nih teman kita Tony Suryantono. Waduh Pak Ustadz nih. Berapa menit setelah makan ya kita sebaiknya konsumsi habatus sauda? Ya taruhlah 5 menit. Nggak usah lama-lama. Aku biasa 5 menit. Ya setelah makan selesai 5 menit langsung kita makan nih. Kita minum. Ya kita minum obat aja gitu. Habis makan minum obat dah gitu aja. 3 menit, 5 menit itu oke, nggak ada masalah. Oke. Nah ini permintaan dari Tony juga nih. Bisa share nggak herbal tipe panas dan dingin? Dan masing-masing tipe itu biasanya cocok untuk sakit apa? Terus terang aku kurang kurang ilmu tentang herbal, sebenarnya masih kurang gitu. Maksudnya banyak baca tapi kan nggak ingat semuanya di otak. Jadi aku yang biasanya praktis-praktis aja, yang simpel-simpel aja, karena kadang-kadang kita kalau terlalu detail juga nggak akan kepegang ya, karena kan umumnya sifat kita begitu ya. Kita kalau terlalu detail malah jadi males ya kan?
Sifat Iya. manusia itu Pengennya yang terlalu detail simpel-simpel. malah males. Iya. Namanya simpel, beberapa Seiring. aja udah taruh di mobil, taruh di meja makan, selesai. Tapi kalau terlalu detail, terlalu banyak yang ada nggak kemakan tuh semua. Percuma, ya kan? Heeh. Kecuali Jadi punya dayang-dayang ini gitu. untuk maunya dayang-dayang tuh. Maksudnya Sama pembantunya tadi banyak siapa gitu. sih? Oh, Didip nih. Kita ini biasanya Didip nih yang suka pancing-pancing masalah dayang-dayang. Betul. Apa ini ada yang bertanya juga? Apakah ada penyakit yang malah nggak boleh atau bisa untuk semua penyakit? Untuk herbal ini, habatus sauda ya ini. Ini termasuk kita membicarakan habatus sauda aja atau termasuk minyak zaitun juga nih sama madu? Iya, Ini nanti kita khasiatnya juga. atau oh, Sekarang batu sauda dulu aja. Karena kan itu yang paling penting ya. Jadi gini, ya. aku terus terang aku percaya banget soal batu sauda. Karena apa? Setahun yang lalu pas COVID ini mulai menjalar, itu kan beberapa ahli di Eropa, di mana-mana Timur Tengah kan pada di Jepang juga pada bilang kan batu sauda itu bagus. Ada zat-zat thermokinonnya segala macam lah itu yang anti 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 radang, antivirus, anti bakteri segala macam lah gitu. Cuma kan orang kan karena nggak tahu karena nggak ngerti atau nggak biasa. Nah itu dia nggak biasa akhirnya kan abai gitu. Padahal sebenarnya orang udah bilang itu sangat bagus itu untuk antivirus segala macam gitu. Kalau terus terang karena aku pengalaman dari dulu, jadi aku percaya 100% soal habatus sauda. Karena udah minum itu rutin gitu. Jadi aku percaya dengan minum habatus sauda ya mudah-mudahan penyakit COVID itu hanya cuma numpang lewat gitu. Kalaupun kena, kita recovery-nya cepat. Dan sudah ada beberapa teman yang minum habatus sauda rutin, olahraganya juga jangan lupa harus rutin ya. Misalnya kardio, seperti yang Om Heru bilang tuh kardio kan, jogging, lari, atau sepeda, atau apa. Kayak Om Binsar kan suka sepeda. Nah, dengan adanya habatus sauda rutin, herbal rutin, terus kardio, olahraganya juga rutin, itu recovery cepat loh. Paling cuma 10 hari, 9 hari, nggak nyampe 2 minggu udah negatif. Gitu. Oke. Ya, jadi dan otomatis akan memperingan resiko. Jadi orang yang punya comorbid itu kan berbahaya sekali kalau terkena COVID ya. Tapi dengan resikonya lebih ringan, otomatis comorbidnya juga akan mudah-mudahan akan lebih ringan gitu. Jadi tidak sampai fatal akibatnya. Kalau kita recovery-nya cepat. Jadi habatus sauda itu membantu meningkatkan imun kita sehingga kita recovery-nya cepat kalau emang harus kena. Jadi mudah-mudahan tidak sampai menyentuh penyakit komorbid atau degeneratif kita kalau kita ada punya itu. Mungkin ada yang punya asma, ada yang punya diabetes, ya kan? Nah, itu kan bahaya. Dengan adanya habatus sauda, karena kita rutin, recovery badan kita, imun kita akan lebih tangguh, lebih cepat. Jadi tidak sampai menyentuh terlalu jauh ke arah situ, sehingga nyawa kita bisa lebih aman. Insya Allah begitu ya. Nah itu teman-teman Ya, manfaat dari habatus sauda yang sudah dijelaskan oleh Romi ya ini dijelasinnya jelas banget nih kayaknya enak banget ini nangkepnya. Bahwa memang habatus sauda dikonsumsi secara rutin itu bisa meningkatkan imun kita dan kita Ya, jelas. daya tahan kita tuh lebih besar ya, lebih kuat istilahnya. Ya, jauh. Karena fungsinya emang termasuk virus apapun termasuk COVID itu insya Allah ya hanya lewat-lewat lah gitu. Kalau iya, walaupun dia bermutasi, mutasi A, B, C dan seterusnya, ya habatus sauda kalau rutin diminum mudah-mudahan bisa mengantisipasi itu semua. Tapi tidak habatus sauda itu kan hanya satu ya andalan. Ya juga dibantu dengan yang lainnya ya. Karena menghadapi wabah ini kan tidak bisa tunggal. Jadi berbagai macam vitamin, nutrisi, dan rimpang-rimpangan juga harus diminum, seperti yang Ustadz Dr. Ridul Akbar bilang. Jadi banyak ya, termasuk kurma, karena gini, rimpang-rimpangan juga akan kurang berfungsi kalau nutrisinya kurang. Jadi apa yang Dr. Tirta bilang itu soal nutrisi itu betul. Kita ini imunnya jeblok karena nutrisi kita juga jeblok. Kalau nutrisi kita jeblok,
limpang-limpangan juga akan kurang berkhasiat gitu. Ya kan? Nah, habatus sauda juga mungkin sangat membantu. Tapi kalau nutrisi kita jeblok, ya takutnya habatus sauda kurang efektif ya. Walaupun aku yakin habatus sauda is the best-nya gitu. Termasuk yang the best. Selain madu ya, madu. Karena kan pengobatan ada di 3 tempat ya, di madu, di bekam, sama di kai. Tapi kalau kai kan coret ya, kurang disukai. Jadi Coret. di bekam sama itu. Nah, kalau kita ngomong soal herbal lebih berarti soal madu dan habatus sauda itu the Oke. best-nya. Untuk madu, madu ini dikonsumsinya bisa berbarengan dengan habatus atau bagaimana? Bisa, Madu ya. bisa banget. Bagus. Di sini di bukunya Jerry Gregory itu disarankan sekali madu sama habatus sauda itu berbarengan. Saat pagi ya Kalau tandanya ya. Tadi. iya pagi. Jadi kalau aku gini, madu itu sangat bagus sekali diminum, madu hangat itu setelah bangun tidur. Bangun tidur, begitu kita bangun tidur jangan minum apapun dan makan apapun. Pertama kali konsumsi madu hangat gitu. Oke, oke. Ah, Ini tadi jadi ada yang tanya referensi dokter yang ini untuk apa tuh? pengobatan herbal. Ada Ya. nggak gitu? Referensi kliniknya gitu loh. Oh, ada. Kalau aku temen, dia dokter Agus sama dia di klinik sehat. Oh, Kliniknya iya. ada di Bintaro sama di Jalan Swadharma di Ulu Jami ya. Oh, nanti mungkin bisa di-share ya. Nanti bisa ditambahin tuh di Bisa, sini. bisa. Iya, Itu, teman-teman itu itu, ada dokter yang merekom untuk herbal ya, kliniknya apa? Tadi ada yang bertanya begitu. ya. Itu pengobatannya benar-benar melalui herbal dan tibun nabawi. Tribun Gitu. Nabawi. Oke. Jadi Terus ada bekam ini juga di kalau situ. untuk bekamnya itu sebaiknya kapan waktu yang tepat? Sebulan sekali, 3 bulan sekali, atau gimana tuh untuk bekam? Bekam katanya sih sebaiknya paling jelek 3 bulan sekali. Paling jelek. Sebaiknya Heeh. yang paling baik Ya sebulan sekali. sebulan sekali. Itu ada yang bilang ada waktu-waktu tertentu untuk bekam. Iya, itu udah pasti. Itu ada kok di Google banyak, YouTube bisa dicek aja. Ya, Google. Yang bukan Google. Enak banget Waktu-waktu. langsung sama Google. Ya. Gimana coba wawancara Ya. Google? Keren. Welcome to the future. semua ilmu tausiah ada di Google sebenarnya, di Loh, YouTube iya, ada. Tergantung kita yang mau apa enggak Google. gitu kan. Nah, ini masalahnya nih bisa promo lagi Indosat ini masalah kalau Google. Enggak lah. Lebih Kebetulan lancar dengan Indosat gitu kan. iya, Aduh, betul. bahaya Untuk ini. kalau untuk dalam kota, terutama Jakarta pakai Indosat sebaiknya. Promo lagi kan. Promo lagi. Oke, ini tadi ada yang juga bertanya untuk masalah habatus sauda, madu dan Kusnul Hindi nih. Ini nih Kusnul Hindi ini lagi populer setahun belakangan Iya, karena iya. sejak Covid ya. Iya. Dia Iya. pereda demam yang pasti ya untuk Kusnul Iya. Hindi dan orang-orang merasa membaik sekali setelah mengkonsumsi itu yang terutama yang survivor Covid nih gitu loh. Ini Iya. bisa dijelasin nggak yang Kusnul Hindi nih? Ini obat yang saya sendiri baru dengar ya setelah Iya. masa-masa pandemi ini tentang itu. Mohon dijelaskan Pak Romi untuk ini yang obat satu ini. Oke, sebelum ke Kusnul Hindi ini aku mau kasih lihat. Ini salah satu habatus sauda ya. Oke, agak mundur dikit. Nah, oke, Nah, oke. Nah, ini aku beli dari Ustadz Khalid Basalamah. Tuh, cairnya. Oke. Nah, ini Ini habat cair setengah ya, liter. oil ya. Iya. Ini kira-kira Coba setengah ini liter. agak dinaikin dikit. Tidak terlihat, agak dinaikin dikit. Iya, Oke, bentuknya seperti itu ya, jintan Cair. hitam berupa oil. Nah, kalau yang ada nih jual kayak gitu dan jual di botol begini, ya kan? Ini oil juga yang itu. Iya, oil. Tapi buat anak-anak atau biasanya perempuan yang nggak suka sama rasanya, karena rasanya emang nggak enak, biasanya mereka minum pakai kapsul. Ada yang dijual bentuk kapsul, gitu. Cukup 2 kapsul sehari.
Oke, soal kustul hindi juga Kusnul Hindi. sama. Oke. Kustul hindi juga barang baru ya, baru dengar juga. Tapi emang kemarin tanya-tanya ke supplier emang itu lagi laku gitu. Mm-mm. Nah, itu katanya bagus untuk apa? Untuk COVID ya. Kalau kustul hindi itu terus terang aku udah pernah beli bubuknya yang 100%-nya ada. Waktu diminum emang rasanya pahit banget, gak enak. Kayak makan sari pare. Oh gitu Iya, ya. rasanya pahit. Iya. Iya, rasanya pahit. Nah, makanya sebaiknya dicampur sama madu. Campur dengan madu. Itu berupa serbuk Iya. ya. Kusnul Hindi itu berupa Iya, serbuk. serbuk. Serbuk, iya, serbuk. Ada serbuk yang 100% kustul hindi, ada yang serbuk campur sama gula, sama jahe atau gula. Ini kayak ini. Oke. Ini yang udah campur sama jahe. Oke, itu dikonsumsi sehari-hari boleh atau hanya kita pas Boleh. merasa demam, greges dan lain-lainnya? Ya, sebenarnya dikonsumsi sehari-hari untuk menjaga kesehatan boleh, tapi karena barangnya agak jarang dan harganya cukup lumayan, ya sebaiknya kita konsumsi pada saat kita lagi kurang enak badan aja. Ya, kita kan harus jaga stok ya. Iya, ntar dulu. Dan itu untuk apa namanya konsumsi tadi ada pertanyaan tuh antara madu, habatus sauda, kusnul hindi itu boleh dikonsumsi secara bersamaan atau bagaimana? Habatus sauda juga. Misalnya habis makan nih, habis makan terus kita minum habat, terus kita minum madu juga. Nah itu bisa ditambah dengan kusnul hindi nggak? Oh, kalau kustul hindi emang campurnya sama madu, habatus sauda juga campurnya sama madu, gitu. Tapi kalau aku saranin sih habatus sauda sebaiknya diminumnya setelah kustul hindi. Kenapa? Karena gini, pengalaman. Nggak tahu nih cocok-cocokan kali ya. Aku kalau minum obat dokter atau obat warung ya, misalnya pernah hari itu flu atau kepala pusing gitu. Oke. Terus minum obat warung gitu ya, obat warung. Nah, habis minum obat warung 1 butir misalnya, terus kira-kira 15 menit atau 20 menit kemudian minum habatus sauda, itu lebih cepat, jauh lebih cepat hilangnya penyakitnya, cepat sembuh. Iya. Alhamdulillah. Dibandingkan kalau nggak minum habatus sauda gitu, mungkin masih harus minum yang pil kedua gitu kan, atau agak lama sembuhnya gitu. Nggak tahu, ya itu cocok-cocokan ya, tapi coba aja. Kalau aku selalu begitu. Jadi kalau minum pil 1 kurang nendang, ya udah minum habatus sauda setelah pil itu tuh lebih cepat. Lebih Cepat. reaksinya Sembuh lebih ya. ini ya, cepet ya. Iya. Ya misal kita minum obat flu misalnya gitu ya, terus meler gitu ya, terus kita minum 2 jam kemudian Habatus kita sauda. minum habatus sauda gitu. Enggak. Itu Oh, lebih, jangan 2 jam, kelamaan. Setengah jam apa yang lama? oh gitu, 15 maksudnya menit. istilah mendukungnya itu. Iya. Oke. Ya, tadi kan karena masalahnya tadi kan kita baca dari dokter Faisal 2 jam ya. 2 jam. Nah, makanya aku juga bingung 2 jam ya. Kalau menurut literaturnya ini katanya 4 jam gitu. Tapi kalau aku habatus saudanya minum setelah setengah jam itu, 15 sampai setengah jam itu. Saat sakit Jadi ya? itu cepat. Iya, Ya pas iya, kita misalnya sakit flu. ya, sadar. Biar cepat hilang, hajar sama habatus sauda sedikit aja gitu. Itu cepat hilang itu sakitnya. Lebih cepat sembuh. Nggak tahu kenapa. Ya, memang begitu ya. Memang fungsinya memang untuk dia menyokong antibodi juga sih Iya, habatus sauda itu. ngebus. Itu juga habatus sauda itu juga aman ya untuk kayak saya gitu ya, ibu menyusui atau wanita Oh, yang enggak, sedang jangan. hamil. Jangan. Nggak boleh. Panas. Gitu ya. Ya, jangan. Kalau Nah, lagi ini info hamil, baru nih. Lagi kalau hamil ya. ibu hamil jangan habatus sauda, panas, bahaya. Kalau minyak Nggak zaitun, boleh. Zaitun oke. Habatus sauda itu panas, nggak boleh. Ibu hamil ya, nggak boleh ya. Sorry ibu tadi menyusui lupa. juga nggak boleh. Ibu menyusui kayaknya nggak ada masalah. Oh, untuk
habat. Ibu hamil aja ya? Mungkin coba aja cek ke Google lagi. Atau ke YouTube. Iya, itu langsung ke Objin aja kalau gitu. Usep, ya, dokter Usep. Dokter Usep resep. Objin. Heeh. Iya, iya. Dokter Linda, Dokter Linda, Dokter Linda. Soal ilmu pengetahuan itu bisa dicek langsung di YouTube atau di googling ya. Tapi aku kan cuma cerita pengalaman ya. Oke, Apa yang aku tahu aja gitu. oke, oke, oke. Yang aku Iya, tahu adalah termasuk. yang aku punya buku. Aku belum punya bukunya, jadi aku ceritain di situ what happened gitu kan. Oke, ini kalau misalnya ada nih teman-teman ya, istilahnya pengen pesan sama Romi produk-produk itu tadi bisa ya? Bisa? Daripada susah-susah kan kita harus cari tuh yang namanya habatus sauda cair oil ya kemana itu udah ke teman kita aja Romi langsung Rom tolong dong habatus sauda oilnya gitu. Iya, Atau bisa. kita mau Gampang. madu ya Rom ya mau madu minyak zaitun itu mungkin tersedia. Ini sekarang bisa diceritain juga nih sekalian nih Rom lo kan buka ini ya masih kan lo ini apa rumah makan ya. Apa tuh? Oh, masih. Di Ya, Cilandak. itu. Ah, di Iya. Cilandak itu. Itu kalau boleh tahu itu juga masih ke Arab-Araban ya kayaknya ya. Atau gimana tuh? Oh, enggak, Menunya. itu campur aduk, gaduh-gaduh. Tapi di situ juga di situ di Cilandak itu di warung lo itu juga disediakan juga ya herbal itu. Iya ada. Tapi kemarin karena apa udah habis karena karena kebetulan barangnya juga lagi susah. Ya maklum lah banyak yang cari kan Mm-mm. kondisi COVID gini gitu. Cepet habisnya. Mm-mm. Iya. Iya, Ya iya, kostum iya. itu udah habis. Oke. Ini teman-teman ada yang mau bertanya lagi kira-kira apa yang mungkin dengan Romi nih ya tentang herbal. Tadi udah dijelaskan sama Romi ini tentang habatus sauda, terus tentang minyak zaitun, tentang minyak zaitun ini dikonsumsi juga sebaiknya Oh sehari ya, berapa kali juga nih? oke. Minyak zaitun juga banyak yang bilang sebaiknya dikonsumsi pada saat perut kosong itu bagus katanya. Jadi pada saat baru bangun tidur sebelum sarapan. Jadi madu sama minyak zaitun itu sangat bagus diminum pada saat perut kosong sebelum sarapan. Iya, Oke. itu Uh, madu atau minyak zaitun itu ya dikonsumsinya itu sebaiknya diencerkan dengan air hangat atau langsung diminum dengan sendok. Oke. Kalau minyak zaitun sebaiknya langsung diminum aja seperti minum obat batuk sirup ya. Mm-mm. Kalau untuk Tapi madu, kalau madu mm-mm, sebaiknya diencerkan pakai air hangat. pakai air Air hangat. hangat ya, jangan air panas. Air panas nanti khasiat madunya hilang. Kayak Rusak vitamin ya. C juga, vitamin C madu itu tidak boleh lebih dari 70 Celcius. 70 derajat Celcius. Air hangat aja, 60 derajat Celcius ke bawah gitu. Oh gitu ya. Nah, emang air madu ini andalan banget ya, terutama orang yang untuk apa namanya orang yang untuk sahur, saat sahur. Nah, ini kita bentar lagi Iya, juga sahur betul. kan ya. Ini tanggal Iya, besok ini tanggal 8 Zulhijjah nih. Terus iya, Senin iya. itu tanggal 9 Zulhijjah nih. Kita sahur nih Iya, ceritanya, sahur buka iya, puasa. bagus. Itu memang itu memang Bagus. direkom tuh kalau buka puasa atau sahur itu minum air itu ya, air kurma ya atau enggak Iya, air madu tadi itu, iya air betul. hangat dengan madu. Nah, Iya, itu tadi ini sangat mau nanya apa apa ya lagi? kok lewatnya? Ya udah Oh, tanya gitu. pertanyaan dulu apa ya tadi? Oh iya itu, minyak zaitun bisa dipakai untuk goreng nggak? Om Bedi nanya nih. Bisa, bisa, bisa. Di Singapura sekarang udah pada pakai minyak zaitun sama minyak bunga matahari. Oh, lebih aman ya? Lebih aman ya? Iya, orang-orang waktu aku ke Singapura terakhir itu teman-teman itu pada pakai biji bunga matahari sama zaitun minyaknya, ganti-gantian aja. Oh gitu ya. Nah ini dari Hmm. Bu Rizkyana Rahmasari nih. Untuk anak-anak, madu, habatus sauda atau kusnul hindi boleh dikonsumsi mulai umur berapa? Eh, Kalau madu dari anak bayi juga boleh, nggak ada masalah. Apa? Bukan anak bayi ya, anak balita ya, umur 5 tahun ya. Gitu Kostul ya. ini aku nggak tahu, ya tergantung dosis aja mungkin ya, tergantung
mungkin sebaiknya tanya ke dokter herbal ya. Kalau soal kustul indi. Kalau habatus sauda dari anak-anak udah nggak apa-apa, boleh. Udah aman ya Dari dia ya. udah aman, nggak ada masalah. Anak-anak Dan yang kita jelasnya itu udah mulai makan makanan padat, mungkin dia sudah aman untuk konsumsi madu ya, dan iya, minyak zaitun madu. ya. Iya, Karena saya betul. lihat itu ada juga itu kayak apa makanan bayi, bukan bayi ya, batita tuh umur 1 tahun, Iya, dia mulai dicampur dengan minyak zaitun tuh, iya. ya makanan Nah, dan bayinya juga itu. ada dicampur sama madu kan, rasa Mm. madu segala macam. Lagi pula ini Eh, sekarang sudah ada muncul madu balita, keluaran ya, dari PT TET itu tadi iya. itu benar-benar madu, maksudnya tuh madu balita dengan madu dewasa tuh beda ya, maksudnya eh, atau apanya ini jenis Enggak, madu sama aja. rasanya atau sama aja kan ya? Sama aja, Menurutku sama sama aja. aja kan? Sama aja. Justru kita sebaiknya makan gula itu berupa madu dan kurma. Kenapa? Karena cuma madu dan kurma yang gulanya gula kompleks. Gula yang aman. Bahkan aman untuk orang diabetes. Walaupun untuk orang diabetes harus dijaga, nggak boleh berlebihan. Oke. Nah, kalau dokter Ustadz Jadul Akbar kan bilang hindari gula pasir. Karena gula-gula yang manis-manis kayak gula di coklat, gula di pasir, itu gula apa? Bukan gula kompleks, tapi gula sederhana ya. Dan itu yang berbahaya buat badan. Yang bikin orang diabetes itu. Jadi kalau mau aman gula yang manis-manis itu harus gula yang kompleks. Gula kompleks adanya di madu dan kurma. Kurma ya. Jadi kurma sangat bagus untuk jadi nutrisi kita sehari-hari. Untuk pemanis pakai kurma gitu. Dia bisa. Ya. Ini juga ada yang tanya tuh. Untuk kurma anak-anak bayi bisa nggak? Oh, kalau menurut saya bisa ya. Oh, Kalau bayi bisa. baru lahir bukan Teknik. di Iya, iya. Jadi soalnya dok anak saya Abang. itu teknik juga. Iya, sama. Anakku juga. Dan sejak kecil aku kasih sari kurma. Bikin otak encer. Ya, amin. imun Ya. bagus, imun bagus. Imun Ini ya, sari bagus. kurma Dan ya. udah Sari kurma iya. ya. Biasakan sari kurma sejak kecil. Itu imun bagus. Menaikkan imun. Jadi ya anak kita jadi jarang sakit. Teman-temannya pada sakit kanan kiri, dia enggak. Bukannya sombong ya, tapi emang anak-anakku jarang sakit. Teman-temannya pada sakit, dia enggak. Itu sari kurma dari kecil. Oke, sari kurma dari kecil ya itu. Iya, sama madu. Nih. Iya. Sari kurma dan madu itu juga Iya. tandanya apa namanya kurmanya ini sari kurma bisa ya berupa cair ya, nggak harus buah kurma utuh gitu loh maksudnya. Itu sama ya khasiatnya antara sari kurma sama. Sama. Malah sari kurma ada dua jenis, ada yang benar-benar sari kurma, ada yang udah dicampur sama madu. Oke. Kurmadu kan ada kurmadu. Oh ya kurmadu ya. Ini ada ditanya juga nih kalau madu campur susu boleh nggak? Atau malah Boleh, dianjurkan? Oh, boleh. Boleh. Boleh kok. Ya kan banyak yang jual kan, madu sama susu sama jahe kan, campur. Ya. Iya. Kalau ke puncak banyak tuh tahu. Nah. Ini pertanyaan Benny skip. Ogah gue menjawabnya. Mohon ya Bapak-Bapak, ini kita membahas madu yang sebenar-benarnya madu, bukan madu yang itu. Madu itu menyebabkan jantungan. Itu di madu ya. Yang bertanya tadi ya, saya skip yang bertanya tentang madu ya. Terus, oh nih, Heru Andika Wardana mau bertanya tuh. Wah. Kalau kurma direndam air atau infus water gimana? Kurma direndam. Itu bagus. Ikan bikin infus water dari kurma. Aku kadang-kadang suka bikin itu. Itu perlu direndamnya berapa jam tuh untuk khasiat yang paling jos? Kalau dulu pernah baca sih sekitar 8 jam. Oh, jadi ini kalau 8 misalnya sampai nih 10 kita jam. berencana mau sahur dengan air kurma nih ya, nabis tuh ya. Ya. Itu Ya, nabis. malamnya kita taruh tuh kurma di air Ya, hangat ya. betul. Ditutup. Iya, betul. Iya. Nanti pas sahur kita minum. Minum. Iya, betul. Aku gitu dulu.
Oh gitu. Tiap Atau tiap sebaliknya, puasa. saat kita mau berbuka puasa dengan air nabis, kita Ah, ngerendam tuh pagi, ya. Baru pagi minum lagi habis. sore. Ya, betul. Ya, aku gitu. Oke. Jadi Nah, nggak langsung 10 jam ya ya, gitu. maksudnya 10 jam ya? Nggak Wah, langsung, nggak langsung direndam, sejam kemudian kita minum, nggak ya? Lebih mikir enggak. 8 jam, Iya. 6 jam, 8 jam itu ya? Itu 8 Om jam, Heru. 8 jam. Oke, Minimal 8 jam. Minimal 8 jam. tuh Om Edo nanya teh telur hangat, ya Om ada kaitannya pakai teh telurnya pakai madu enggak? Ih, si Om Edo please deh. Oh, teh Oh itu telur ya. Itu di Padang itu. Itu teh telur ya. minuman khas Oh Padang Heru, itu. Teh telur. Heru yang di Padang. Ini Iya, ini itu Om minuman kita khas Padang. Om Edo nanya tuh kapsul Fermin itu oke nggak? Fermin ini termasuk herbal apa enggak sih ya? Hmm, nggak paham apa tuh Fermin. Itu loh obat cacing ya kalau nggak salah obat untuk tipes kalau nggak Oh, salah si Fermin ya. mm. Maaf Om ini Habatus sauda, pembahasannya nggak sampai Fermin. ya tapi habatus sauda bagus buat obat cacing katanya. Oh Habatus sauda gitu ya. bagus. Nah, buat obat antibakteri kan, anti parasit. Oh iya iya tuh gitu nggak itu Om Edo kayak katanya nggak perlu pakai Fermin pakai habatus sauda aja kalau memang untuk tipes. Ini binser aja. Om Edo ini pembahasannya tentang habatus Om. Tentang minyak zaitun dan madu ini. Jadi kalau Fermin ini, maaf narasumbernya agak-agak bingung Fermin apa sih? Terus apa siapa lagi yang mau bertanya minum air nabis mulut gak bau? Oke, itu ada info dari Om Heru tuh bahwa kalau kita minum air nabis gitu loh pas puasa katanya mulut kita tidak bau gitu. Terus ini dari Pak Ketu Binsar, Masya Allah Pak Ketu segitu amat sih pertanyaannya. Alternatif dari sari kurma apa bisa diganti dengan sari narulita katanya. Iya, bisa banget ya. Wah, ketanya Romi bisa banget loh. Berbukalah dengan yang manis. Iya, baru ngomongnya. Oke, ada yang tanya lagi? Mungkin ada yang kejawab. Udah, terus minyak zaitun. Oh, dipakai goreng sudah ya ini. Udah. Tapi sebaiknya minyak zaitun jangan terlalu panas lama-lama ya, nggak bagus. Oke. Nah, banyak yang bilang gitu. Jadi minyak zaitun itu lebih baik jangan kena panas terlalu banyak atau terlalu lama. Makanya orang kayak waktu itu di Singapura itu banyak kan orang pakai minyak, bukan minyak. Kalau di kita kan minyak kelapa sawit ya. Itu di sana udah musuh itu nggak boleh. Jadi yang bagus itu katanya minyak apa namanya tuh biji bunga matahari. Itu buat masak. Hmm. Itu buat masak bagus. Nah Oh, terus gitu ya. zaitunnya itu hanya untuk tumis-tumis ya nggak terlalu yang nggak lama Oke. gitu. Oke ya. Apa campuran salad ya, minyak zaitun ya. Ya campuran salad itu baru zaitun gitu. Itu dalam kondisi panas rusak nggak sih? Misal Iya kita kalau untuk kelamaan. dadar telur pakai minyak zaitun gitu ya. Terceplok telur pakai minyak zaitun gitu itu dalam kondisi panas rusak. Kalau kelamaan iya. Nah, itu dia Dan jawabannya untuk terlalu Om Benny ya. kalau kelamaan dan terlalu Oke. panas iya. Heeh. Makanya minyak zaitun jangan terlalu lama-lama, jangan terlalu Mm-mm. panas gitu. Heeh. Mm-mm. 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 Oke, itu jadi minyak zaitun ini memang lebih bagus itu untuk campuran salad gitu ya, atau enggak untuk Coba masakan salad udah atau yang mateng dicampur heeh, minyak zaitun. ya Oke, jangan oke. terlalu lama. Oke, ini sudah 1 jam ke depan nih. Jatahnya sebenarnya cuma 40 menit nih kita IG live. Cuman karena asik dan pembahasannya kayaknya banyak banget yang tanya tuh. Seru banget kayaknya. Duh, Heru nambah-nambahin deh. Katanya minyak zaitun dipakai masak nyiprat ke muka. Coba apanya. Nah itu. Gimana teman-teman kalau misalnya ada yang mau dilanjut lagi bertanya, bisa langsung ke Romi. Ini kan Romi kan termasuk orang yang ngetop abis ya gaul di Tebet nih. Jadi udah pada tahu Enggak dong biasa aja. jadi udah tahu dong nomor WhatsApp-nya. Oh, lagi pula dia punya ini loh, rumah makan, punya punya warung, punya resto di daerah Cilandak. Apa? Coba alamat lengkapnya apa, Rom? Ininya Oh, El Barka namanya. Full Court.
El Barca Food Court. Di mana itu lokasi tepatnya? Itu tepatnya di Jalan Cilandak KKO Raya. Cilandak ya. KKO Raya nomor 111. Sekarang untuk sementara waktu di masa PPKM ini hanya melayani GoFood, GrabFood. Iya, Datang betul. hadir begitu. Bukanya Karena tetap. kondisi Nah, dalam kondisi buka, buka iya buka hanya untuk melayani GoFood gitu. dine-in ya. Itu apa namanya sampai jam berapa tuh? Kita bisa pesan GoFood ke Albar apa tadi namanya? El Barca, El Barca. El Barca Food Court. Itu El sampai Barca jam Food berapa? Court. Dari jam 10.11 sampai jam 5. Nah, itu dia teman-teman. Silakan yang mau. Karena kondisinya seperti ini nih. Jadi Iya. agak sulit. Dalam kondisi PPKM kayak gini, mungkin hanya bisa kita melalui aplikasi yang Koko. Iya. Kayak gitu. Nah, itu bisa tuh kita klik incip-incip produknya Romi tuh. Ya, oke lah teman-teman. Ini kayaknya sudah pukul 9, nggak kerasa. Aduh, ini terima kasih banget ya. Ya, sama-sama. Waktunya, kelapangannya, waktu untuk menjelaskan ke kita semua info-info penting ini mudah-mudahan menjadikan ilmu bermanfaat bagi Romi, bagi teman-teman semua juga. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah ya. Ini masih 10 awal di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan ini berbagi ilmu ini bisa jadi pahala nih bagi Romi gitu ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kan ilmu bermanfaat mengalir terus loh, Rom. Insya Allah ya. Iya. Ya kan ada kemarin posting di WA grup ya beberapa saran kan tentang herbal kan. Nah, itu sebaiknya dicoba aja gitu. Di situ kan ada madu ditambah campuran lemon California, itu sangat bagus loh. Ya kan? Dan jangan lupa lemon California dimakan ya. Sama kulit-kulit. Oh gitu. Iya. Jadi lemon California dengan kulitnya ya, nggak hanya airnya. Iya, nggak hanya airnya, jangan yang dibuang. Kenapa? Karena vitamin C-nya itu justru banyak juga di kulitnya. Itu kulitnya harus dikunyah atau hanya kita boleh rendam sekalian dibuat water infus gitu? Iya betul, direndam water infus. Itu yang jadi lunak, jadi gampang dikunyahnya. Oh dikunyah juga, ditelan juga, itu nggak pahit? Iya. Maksudnya kan ada getir-getirnya kalau misalnya kulit jeruk. Iya ada, ya. Makanya kalau